Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 315. Apakah Anda menginginkan sekretaris penuh waktu? Wati baru saja pergi ketika Guo Waner masuk sambil tersenyum. Direktur Henry, selamat tinggal. Kamu bisa memanggilku Henry atau Henry ketika tidak ada orang di sekitar. Tapi jangan panggil aku Direktur Henry dengan mulut terbuka dan tertutup, atau kamu akan membuatku bingung. Mengapa kamu ingin aku menjadi sekretarismu? Guo Waner bertanya dengan wajah merah jambu. Henry menatap wajah Guo Waner yang hampir merah dan tidak bisa menahan tawa. Dia sudah mengenal gadis kecil ini begitu lama, tapi dia masih mudah tersipu, jadi dia berpikir untuk menggodanya. Waner, izinkan saya mengajukan pertanyaan dan lihat apakah Anda bisa menjawabnya, Henry berkata sambil tersenyum. Ayo katakan. Guo Waner tiba-tiba menjadi serius ketika dia mendengar bahwa Henry hendak bertanya pada dirinya sendiri. Ada seorang ketua laki-laki yang memecat sekretaris laki-lakinya karena marah. Dia sangat marah. Temannya bingung dan mencoba menghiburnya dengan mengatakan, "Karena kamu tidak menyukai sekretaris laki-laki, kenapa kamu tidak mencari sekretaris perempuan?" Tapi bosnya populer. Tahukah Anda alasannya? Henry bertanya dengan seringai di matanya. Apakah sekretaris laki-laki itu terlalu ceroboh dalam pekerjaannya sehingga membuat bosnya tidak senang? Tidak. Artinya sekretaris laki-laki tidak memenuhi standar atasan. Tidak. Apa itu? Guo Waner menggosok pelipisnya dengan tangannya dan tampak seperti sedang berpikir. Izinkan saya mengingatkan Anda. Bos mengatakan ini kepada temannya. Jika saya menyukai wanita, apakah saya hanya akan mempekerjakan sekretaris pria? Kamu orang jahat. Kamu sebenarnya menjelaskannya seperti ini. Guo Waner tiba-tiba memerah dan memarahi sambil tersenyum. Bagaimana saya bisa menjadi orang jahat? Anda telah menganiaya saya, Henry berkata dengan tatapan polos. Mengapa? Karena sekretaris yang dipekerjakan oleh ketua tidak menyukai laki-laki, jadi dia sangat tertekan. Jadi apa? Bukankah kamu sangat tertekan sekarang? Mungkinkah kamu? Ketika Henry mengatakannya sampai akhir, wajahnya sudah bersinar. Kamu bajingan. Guo Waner tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Henry. Wajahnya memerah sampai menetes, dan dia berteriak dengan marah pada Henry. Ada apa denganku? Kamu menggangguku. Guo Waner menghentakkan kakinya dengan marah. Bajingan, aku hanya bertanya karena penasaran. Kamu sebenarnya berbicara omong kosong tentang aku sebagai Lily. Apa kamu tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain? Tidakkah kamu tahu bahwa dia sangat mengabdi padamu? Terlebih lagi, kamu sudah memiliki hubungan dengan Direktur Mariam. Kamu telah menggodanya berulang kali. Dan sekarang aku menempatkannya pada posisi sekretaris. Melihat ekspresi marah dan tertekan Guo Waner, mata Henry bersinar karena kegembiraan dan terlebih lagi dengan senyuman. Henry, aku juga punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Bisakah kamu menjawabnya? Guo Waner menggigit bibirnya erat-erat dan berkata dengan penuh tekad. Apa masalahnya? Suatu hari, istri seorang laki-laki marah besar kepada suaminya, menuduh suaminya berselingkuh dengan sekretaris wanitanya. Namun sang suami dengan yakin mengatakan bahwa sang istri menyetujuinya. Tahukah Anda alasannya?
menjaga wajahnya tetap lurus dan tidak tersenyum. Tapi hatiku dalam keadaan naik turun, tidak bisa tenang. Akankah bajingan ini menebaknya? Dan jika demikian, apa yang akan dia pikirkan? Waner, bisakah kamu bekerja melayani aku? Aku, seorang gangster, Guo Waner langsung pingsan. Mengapa saya nakal? Saya hanya ingin bertanya apakah Anda pandai dalam pekerjaan? Henry berkata dengan tatapan bingung. Guo Waner sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Awalnya, sang pria menemukan alasannya dengan bertanya kepada istrinya apakah sekretaris wanitanya bisa bekerja. Namun kini Henry sebenarnya menanyakan pertanyaan yang sama, namun lebih lugas dan memalukan. Melihat rasa malu Guo Waner, Henry merasa sangat cantik di hatinya. Wanita kecil, kamu ingin menggodaku. Henry, saya bisa melakukannya, dan saya bisa melakukannya penuh waktu. Apakah Anda menginginkannya? Tepat ketika Henry bangga dan memanfaatkan Guo Waner tiba-tiba berdiri tegak, menegakkan tubuh, dan berkata dengan keras kepada Henry. Wajahnya berubah menjadi labu pahit. Wanita, bisakah kamu berhenti menjadi gangster? Waspadalah terhadap citra keagungan Anda yang mulia. Oh baiklah, pada awalnya, manusia pada dasarnya baik. Melihat Henry tidak bisa berkata-kata karena kata-katanya, Guo Waner tiba-tiba menjadi bersemangat dan gembira. Henry memelototinya dengan tajam dan berkata, pikiranku tidak murni. Benar, aku murni. Apakah kamu menginginkannya? Lagi pula aku masih perawan. Guo Waner memikirkan hubungan antara Henry dan Mariam semuanya. Dalam hal ini, dia melepaskan begitu saja dan dengan berani akui cintamu sekali. Meskipun kamu tidak bisa, tapi kamu tidak akan menyesal. Gadis kecil mesum, pikiranmu penuh dengan hal-hal yang berantakan setiap hari. Cepatlah pergi bekerja. Hati-hati jangan sampai membuatku marah dan menjatuhkanmu. Henry sekali lagi melakukan apa yang dia lakukan untuk menakutinya terakhir kali. Namun, kali ini, dia kecewa. Alih-alih mundur, Guo Waner malah maju selangkah dan memeluknya, dengan air mata berkaca-kaca. Henry memandang Guo Waner yang mungil dan imut dalam pelukannya, dan merasa sangat sedih. Dia dengan lembut memeluknya dan berkata dengan lembut, saya telah dirasuki oleh pikiran mabuk. Sekarang saya akan muntah darah jika saya sedang mabuk, jatuh cinta dengan wanita manapun. Jika aku bersama wanita lain, aku akan muntah darah. Jika kita berhubungan seks, aku akan mati dengan kejam. Henry tidak menyembunyikan apapun tentang Guo Waner. Dia juga tidak ingin menipunya. Mengapa ini terjadi? Bukankah Anda seorang dokter ajaib? Waner, ada beberapa hal yang tidak terpikirkan olehmu. Sepertinya aku tidak siap sama sekali. Itu hanya kesepakatan yang sudah selesai dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tentang diracuni, hatinya masih penuh depresi dan keengganan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu tidak pernah mencintai wanita selama sisa hidupmu? Guo Waner tidak tahu apa itu drunken mindgu. Jadi dia menanyakan pertanyaan ini dengan sedih. Aku juga tidak tahu. Tapi aku akan bekerja keras untuk menghilangkan racun ini. Jika tidak, baik kamu maupun Mariam tidak akan bisa menjadi emosional bagiku. Setelah Henry selesai berbicara, dia memeluk Guo Waner dengan erat merasakan perasaannya yang sebenarnya padanya. Kamu,
Jika kamu tidak bisa menghilangkan racun ini sepanjang hidupmu, aku tidak akan pernah menikah dan menunggumu selamanya. Guo Waner tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan air mata berlinang. Lebih buruk lagi, kamu, saat Henry hendak menolak, Guo Waner sudah menutup mulutnya dengan tangannya. Kamu boleh menyukai wanita lain. Aku tidak memperjuangkan apapun. Aku hanya berharap di hatimu akan ada tempat untukku. Saat kamu lelah dan kesal, kamu akan memikirkanku dan datang ke sisiku. Setelah Guo Waner selesai berbicara, dia memeluk Henry dengan erat. Henry tidak mengatakan apapun atau membuat janji. Dia tahu bahwa dia tidak bisa begitu egois. Tetapi dia hanya merasa membiarkan Guo Waner menjadi sekretarisnya adalah keputusan yang salah. Bab 316, Mengakali Wati. Berita bahwa Kili Group menarik diri dari pasar produksi obat-obatan menyebar seketika di kota Bandung, dan segera menyebar ke seluruh Jawa. Memikirkan masalah obat-obatan yang dialami perusahaan pada tahap awal, penghapusan pencatatan perusahaan, dan perubahan ekuitas yang berturut-turut, banyak orang sudah mulai memikirkannya. Setelah kehilangan kepercayaan diri, saya tidak lagi memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan saya bahkan berpikir ini adalah pilihan terbaik. Namun tak lama kemudian tersiar kabar tentang lelang pabrik bagian produksi. Begitu beritanya keluar, banyak orang yang mengejeknya. Bahkan mereka memperkirakan 8 miliar tidak akan terjual sama sekali. Dan itu tidak mungkin sama sekali. Pada hari kedua setelah pengaturan, Direktur Wati datang ke kantor Henry dengan membawa dokumen. Ketika dia memasuki kantor, yang dia lihat bukanlah tampilan sibuk Maryam di masa lalu. Tetapi Henry setengah berbaring di kursi bos dengan miliknya. Kaki di atas meja. Sepanjang jalan, dia tampak santai dan puas, tanpa gambaran apapun. Wati jelas bosan dengan perilakunya dan tidak bisa menahan cemberut. Direktur Wati, apakah Anda punya masalah dengan saya? Henry sama sekali tidak peduli dengan reaksi Direktur Wati. Wati menahan keinginan untuk marah dan tersenyum tipis dan berkata, Direktur Henry, mengenai lelang tanah kami, dilihat dari respon sosial saat ini, kurang baik, semua orang tidak terlalu antusias. Sampai sekarang, belum ada perusahaan yang menandatangani ke atas. Oh, kapan batas waktu pendaftaran kita? Henry bertanya sambil tersenyum. Bukankah aku sudah menunjukkan dokumennya padamu? Jelas tertulis di sana. Wati tidak tahan dengan gaya malas Henry dan mengatakannya secara langsung. Ups, kamu juga tahu bahwa aku punya terlalu banyak hal untuk dipikirkan dalam sehari, jadi aku mungkin mengabaikannya. Kalian para wanita itu lembut, jadi ingatlah dengan jelas dan katakan saja padaku. Mata pertama-tama tertuju pada kedua kakinya yang ramping, di pinggang, lalu mendarat di pinggang kecil, dan tatapan matanya menjadi lebih intens. Tipis, bajingan, kata hati-hati, tidak bisa dijelaskan dengan jelas, dan mata kotor Anda menunjukkan bahwa pikiran Anda penuh dengan pikiran kotor. Wati tidak tahan lagi dengan Henry, ketua dewan, meskipun dia baru berada di sana selama 2 hari. Jika dia tidak memikirkan kenyamanan posisi manajer umum ini, dia pasti sudah lama berhenti dari pekerjaannya. Mulai pukul 2 besok siang, rencana waktu lelang ditetapkan pukul 8 besok malam, di mana 6 jam akan digunakan untuk meninjau kekuatan dan kemampuan para peserta.
Wati menahan keinginan untuk marah dan secara singkat memperkenalkan pengaturannya lagi. Baca lagi. Yah, lumayan. Apakah aku baru saja mengatakan bahwa kalian para wanita itu lembut? Itu tidak salah sama sekali, kan? Henry bertanya sambil tersenyum. Apakah kalian semua laki-laki gemuk? Wati tidak tahan lagi dan bertanya balik. Saya tidak tahu tentang pria lain, tapi saya benar-benar kasar. Saya harus meminta nasihat Anda. Anda pasti memiliki pengalaman yang kaya dan membaca banyak orang. Setelah Henry selesai berbicara, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Direktur Henry harap lebih berhati-hati saat berbicara. Wati berdiri dari tempat duduknya dengan amarah di matanya. Dasar bajingan. Apa artinya saya memiliki pengalaman yang kaya, dan apa artinya saya telah membaca banyak orang? Aku masih lajang dan belum pernah disentuh oleh laki-laki. Kamu menghinaku seperti ini. Cepat atau lambat, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Direktur Wati, mengapa Anda begitu bersemangat? Henry bertanya dengan polos. Mengapa? Apa yang kamu sendiri katakan? Apakah kamu tidak tahu betapa nakalnya kamu? Wajah Wati hampir hitam. Aku sangat iri padamu karena pernah menjadi manajer Departemen Sumber Daya Manusia. Kamu telah bertemu banyak orang. Tidak peduli siapa yang datang di hadapanmu, kamu tidak bisa lepas dari tatapan tajammu. Sama seperti aku, orang yang berbakat. Jika aku belum bertemu denganmu, aku mungkin tidak berada di tempatku hari ini. Henry sepertinya kebal terhadap ekspresi Wati. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Direktur Henry, saya harap Anda dapat berbicara lebih jelas di masa depan. Jika tidak, maka akan mudah menimbulkan ambiguitas. Ambiguitas? Saya berpikiran sederhana, dan semua kata terdengar tidak ambigu bagi saya. Mengapa Anda merasa ambigu? Wajah Henry menunjukkan kebingungan yang mendalam. Wati merasa pusing di depan matanya. Dia hampir terjatuh karena depresi. Dia mengangguk dengan keras dan berkata, Oke, saya ingat. Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Henry menatap punggungnya dengan cibiran di bibirnya. Mengenai wanita ini, dia tidak mengetahui detailnya. Namun dia selalu memiliki kecurigaan yang tidak dapat dijelaskan, bahkan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Apalagi sejak terakhir kali seorang karyawan Kili Group diracun, tubuhnya jelas berbeda dari yang lain. Perbedaan itu membuat Henry semakin yakin bahwa pasti ada yang salah dengan wanita ini. Karena ada yang salah dengan dirinya, dia harus menjaganya di sisinya dan menempatkannya pada posisi yang menonjol di hadapan publik, sehingga dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan ekor rubah akan terlihat nanti. Sejak memilih umpan, Anda harus mampu menahan kesepian dan mencari cara agar ikan mau mengambil umpan. Wati kembali ke kantor dan duduk di kursi dengan marah untuk waktu yang lama sebelum dia tenang. Saya tidak tahu apa yang dikatakan pihak lain di telepon. Pada akhirnya, dia hanya berkata, saya akan bekerja keras untuk mencegah tanah itu dilelang. Dan tanah itu akan membusuk di tangannya saat itu. Wati menutup telepon, seringai muncul di matanya. Dia melihat ke arah Henry, dan membuat gerakan pistol dengan tangan kanannya. Henry, yang sedang duduk di kantor, tiba-tiba bersin. Dia mengira Maryam atau seorang wanita yang merindukannya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Watilah yang memikirkannya.
Henry juga mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Begitu panggilan tersambung, suara ketidakpuasan Guan Bitong terdengar. Dr. Hen, untuk apa lagi Anda ingin menemui saya? Reporter kecil yang cantik, aku ingin memberimu berita. Apakah kamu berani tertarik? Henry menggoda sambil tersenyum. Cih, ada yang pertama dan kedua kalinya memanggil orang dengan sia-sia. Sama sekali tidak ada yang ketiga atau keempat. Guan Bitong berpikir bahwa setiap kali Henry mendatanginya, tidak ada hal baik yang terjadi, dan setiap kali dia menyetujuinya mengundangnya makan malam, dia tidak melakukan hal baik. Setelah saya menerapkannya, saya merasa sangat tertekan dan marah. Ada apa denganmu? Pernahkah kamu menemui sesuatu yang tidak menyenangkan? Kalau begitu, beritahu aku. Aku mengerti psikologi dan bahkan metafisika. Aku pasti bisa membantumu menjelaskannya dengan sangat baik. Henry sengaja berpura-pura terkejut. Guan Bitong menutupi dahinya dengan tangan karena depresi, mendongak 2 kali, dan ingin berteriak, bisakah saya menjadi lebih tidak tahu malu? Keheningan Guan Bitong membuat Henry semakin bahagia. Bantu aku mempromosikan lelang departemen produksi grup Kili, dan aku akan mentraktirmu makan malam besar setelah semuanya selesai. Set, jangan khawatir, kali ini pasti akan dilaksanakan. Henry langsung berkata sambil tersenyum. Jika kamu berbohong padaku. Setelah Guan Bitong selesai berbicara, dia menutup telepon dengan marah. Bersambung.